Gara-gara saya demam. Kita Durma. Kau dengarkah genderang bertalu, saudaraku? Angin menderu lewat terali besi tingkap penjaramu. Kau terbaring di atas lembaran-lembaran koran, dan rakyat di kampung yang kau bela bersembayang tasbih melewatkan malam. Deru-deru hujan tiba, badai dan bahara tiba. Semangat hidupmu adalah kali yang purba. Selalu hadir dan mengalir, menghanyutkan gunung sampah ke samudra, dan samudra sebagai pangkuan ibunda selalu membasuh dosa-dosa manusia. Kau dengarkah genderang bertalu, saudaraku? Ketika tengah malam kau dibangunkan dan dikawal ke kamar interogasi, wajahmu pucat, tetapi matamu menyala. Dan ibumu di kampung yang kau bela memasak rendang dan ketupat untuk dikirim kepadamu. Fajar akan muncul menembus kabut yang menyelimuti pulau-pulau. Matahari adalah kenyataan yang tak bisa dihianati. Engkau adalah putra matahari karena engkau melindungi kehidupan. Kau dengarkah genderang bertalu, saudaraku? Ketika di tengah panas terik siang hari, kau hadapi pengadilan yang sumpek dan jaksa menuntutmu dengan undang-undang orang kulit putih yang dipakai untuk menindas orang pribumi. Guntur membelah udara,
untuk menciptakan keseimbangan angkasa. Kesabaran menyala menjadi semangat perjuangan untuk membela keseimbangan kehidupan. Kau dengarkah? Genderang bertalu, saudaraku. Ketika engkau dan para tahanan berderet di muka barak penjara untuk apel sore hari sebelum 3 lapis pintu besi digerendel untuk mengurungmu. Dan para abang becak akan bercerita kepada putramu bagaimana kau telah berdiri dan merumuskan keadilan. Ya, mata bayonet memang berkilat. Raung sirene memang menempa hatiku dan batin. Dan para oportunis menuduhmu teatral dan sok pahlawan. Iya, barangkali kau pun juga terkencing di celana, tetapi kau menolak untuk meletakkan hati nurani di atas sampah. Kau menolak untuk menukar akal sehat dengan keedanan. Kau menolak untuk menukar hukum dengan keliaran kekuasaan. Dan aku si penyair memihak kepadamu. Penyair bukan hakim. Penyair adalah orang yang memberikan kesaksian, menguraikan simpul-simpul kelesuan dan kebisuan akan terdengar nanti. Alu-alu dipukulkan ke lusung penumbuk padi menjadi genderang bertalu untukmu. Kau dengar genderang bertalu, saudaraku. Di saat engkau bertapa di pulau ke pulau, dari ufuk ke ufuk, dari puncak-puncak gunung berapi, arwah leluhur telah bangkit menanggapi tapamu. Di tengah-tengah masa beratmu, ketika kau memukuli tembok sel dengan buku-buku tanganmu, kenangkanlah saudaraku bahwa genderang langit telah dibunyikan menyambut keprihatinan sang putra matahari. Ini pemanasan ya. Masih banyak, ada 10 puisi. Biar pada bosan. Ini sebenarnya pengen saya bacakan ketika saya dan Mas Apito Lahire ya diundang sih tidak, tapi kita
Bentak-bentakan terutama Mas Abito Lahiri dengan Asejat Miko ketika mau malam tirakatan ya 17 Agustus kemarin. Ini puisi karya saya sendiri dengan judul 77 tahun. Sudah berapa tahun negara ini merdeka? Merdeka dari apa dan siapa? Ayo, sudah berapa tahun negara ini merdeka? Begitu gagah, perkasa dan beraninya para pejuang pendiri bangsa melawan segala bentuk penjajahan demi sebuah kata merdeka. Sudah 77 tahun negara ini memproklamirkan kemerdekaannya, tetapi ingat 77 tahun bangsa ini terus menangis karena masih banyak rakyatnya yang menahan lapar, hidup dalam keterbatasan, kekurangan dan kemiskinan. 77 tahun. Dunia pendidikan belum bisa dirasakan oleh semua kalangan. Biaya sekolah tidak terjangkau. Anak-anak banyak yang tidak sekolah, bermain di jalan-jalan, mengais rezeki. Mereka generasi penerus, tetapi tidak terurus. 77 tahun. Generasi milenial tidak tahu leluhurnya. Mereka lebih tahu orang-orang Korea dan sebangsanya. Tragis. Budaya tradisi terpahat di museum dan galeri-galeri sebagai kisah mati. Katanya tidak modernisasi. Biaya rumah sakit masih menjadi beban bagi sebagian masyarakat karena mahal melejit, sementara beribu-ribu rumah sakit dibangun layaknya ritual perlombaan 17 Agustusan. Belum BBM yang naik, listrik, kompor listrik, pelayanan masyarakat lainnya masih perlu dioptimalkan. Prasarana-sarana publik disegerakan, tetapi hanya bisa dinikmati oleh sebagian saja. Para petani kebingungan melihat kebutuhan tak terbayarkan karena tanah sawahnya tumbuh rumah, gedung pabrik-pabrik, non pribumi dengan iming-iming lowongan pekerjaan, tapi hanya menjadi buruh-buruh sebagai kompensasi. Goblok! Para ibu rumah tangga masih berebutan harga sembako, tapi limbung karena harga melambung. Di negara penghasil kelapa sawit ini, rakyatnya pernah berebut minyak goreng karena langka dan mahal harganya melebihi harga bahan pokok lainnya. 77 tahun. 59 masih jauh. Ini 77 tahun. Masih banyak petualang dan mafia sumber-sumber ekonomi. Rakyat terus saja dibodohi dan bengong di negara sendiri. Akhirnya banyak yang meniru jalan pintas yang dituju. Otak-atik angka gemarannya. Rumah-rumah judi menjamur subur menjadi peluang kolusi. Di angka 77 tahun, inilah negara bangsa kami
tanah air kami, Indonesia, semoga benar-benar merdeka. Matur nuwun. Mendengung. Ya Allah, ya. Sene loro jadi semua. Ah, yang kuliah orang bagian. Soalnya angin. Ya, terima kasih Mas Dion yang penuh ekspresif membacakan 2 puisi, semuanya karya Mas Dion, Mas. Satunya punya Rendra. Oh, iya, satunya yang pertama tadi karya dari penyanyi OS. Dan selanjutnya kami mohon kesediaan dari penyair muda dulu, Mas Ahmad Musafir, yang nanti disusul oleh Mas Ivan Berdarah. Kepada Mas Musafir dipersilakan. Markona. Ayo. Ora usah beli-beli kayak Jatilawang. Ya, terakhir Jatilawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Sofi Kumpit, tuan rumah Bapak Ma'arif SHG, serta Bapak Ibu guru yang lain dan karyawan. Yang kami hormati para sesepuh kami, penggiat seni dan kebudayaan di Tegal, di kota ataupun kabupaten Tegal. Ada Bapak Dr. Mofur, Bapak Motan Sidik, Bapak Entih Mudakir, Bapak Nur Sudibyo dan Ibu Dia, Bapak Wahyu Ramyati, Mas Mafito, Mas Lana, Bapak Kusli, guru SMA saya di Wahid Hasim, Bapak Giri, dan Bapak Ketua BIM dari Kota Tegal, BNN, maaf. Kemudian Pak Dimas, kemudian ada Mas Ivan, salam kenal, baru ketemu, dan semua teman-teman yang hadir di sini. Saya berterima kasih sekali kepada mereka, beliau-beliau inilah yang terus menjaga kelestarian kebudayaan baik lokal maupun nasional. Tentu kita bangga dengan aktivitas, dengan semangat mereka dalam menjaga seni dan budaya di kota dan kabupaten Tegal. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, bermanfaat bagi masyarakat, yang mudah-mudahan bisa menjadi satu ibadah bagi kita semuanya. Amin. Mohon maaf, saya mau membacakan puisi saya sendiri. Tentu saja mungkin pembacaannya agak seperti Mas Dion yang sudah finalis nasional. Semangatlah. Wah, ini sih demam panggung ya Mas. Demam. Ultrafu. Tapi senang dengan segala ketegangan, karena selalu menciptakan hal yang positif.
Yang pertama saya akan membacakan puisi tentang Kota Tegal, bagian penting dari Kota Tegal, yaitu tentang dunia pesisiran. Saya mencoba untuk eksplorasi ke sana ya. Pak, apa sih? Menjilat Lono. Minggu pagi itu, ibu mengajak aku jalan-jalan ke pantai, mengunjungi pasar ikan atau yang biasa disebut orang Tegal dengan kongsi. Bau amis yang menusuk seketika mengusir rasa kantuk. Semalam hujan turun lebat dan membuat mata sulit terpejam. Padahal ada banyak mimpi yang ingin masuk memeluk diri. Kini aku melihat di utara Laut Jawa malas menghempas, melepas kisah-kisah lampau yang masih membekas. Entahlah, apakah ia tahu bahwa di sini orang hanya sibuk berlalu dan tidak mau tahu perihal perih di dalam lambung perahu. Aku pun cuma malu jika teringat kabut berkelindan di atas spray yang kusut, di mana ombak bergerak mendorong perlahan agar aku tetap berlayar, mengecut dan mengucap asam garam. Betapa jauh tempat berlabuh bagi bahasa yang diucap dengan gaduh. Ibu, izinkan aku bertemu metafor-metafor baru dari bibirmu yang biru dan lugu. Sebab aku ingin berkabar tentang layar-layar yang pernah berkibar sebelum sekelompok pendatang melempar jangkar. Aku juga ingin bercerita bagaimana gedung-gedung Hindia Belanda ditancapkan dengan keringat yang mengucur dari punggung-punggung coklat berkilat. Dan bagaimana mulut-mulut tertutup menahan deru udara dalam perut ketika aroma garam dan ikan kukus menguap sepanjang jalan beraspal yang kian mulus. Ibu, perkenankan aku menyusun kalimat-kalimat baru untuk menemani sepi tepi pantai Selawi Februari 2022. Satu lagi ya. Ini puisi berhubung ini ada cinta-cintanya. Jadi coba ya saya membacakan puisi tentang kenangan. Musim semi. Tetapi tebing-tebing purba yang tinggi tidak jadi mengantar kita berwisata ke kolong-kolong surga. Juga debang gelombang pasang laut selatan, urung menyeret langkah kita pulang ke dasar palung. Bahkan sampai di kaki bukit lereng Merapi, kita hanya bisa bertanya-tanya dalam hati. Perjalanan demi perjalanan kemudian kita lalui dengan kenangan dan angan-angan.
ini? Apakah semuanya telah punah, hanyut oleh lalu lalang kesibukan dan waktu bukan lagi alat penakar rindu? Maka apabila sajak inilah yang tersisa, jadikan ia jejak atau rute memorabilia, semacam museum semi, tempat kita kembali meski sesekali. 20 September 2022. Terima kasih, mohon maaf atas ketuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Ipan. Ngapunten taruh di satu menit ya. Biar di itu mic itu sih mic. Nah, ya Mas. Kamera ya. Sugeng Dalu, selamat malam. Yang saya hormati segenap para tamu undangan, budayawan, sastrawan, seniman Tegal, ini senior-senior saya. Izinkan saya belajar pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Maufur, ini kebetulan beliau adalah dosen saya saat ini di mahasiswa Magister Pedagogi Universitas Pancasakti Tegal. Mohon izin Bapak. Kalau tadi Mas Ahmad Musabih membacakan puisi karya sendiri, untuk saya malam ini izinkan saya membaca puisi karya Djoko Pinurbo. Karena bagi saya itu saya tidak membacakan puisi karya sendiri karena saya sangat terkesan dengan konsep yang ditawarkan oleh Profesor Roland Barthes dari ahli semiotika, semiologi dari Prancis. Beliau mengatakan bahwa kelahiran sebuah karya itu diikuti dengan kematian pengarangnya. Jadi setiap karya yang lahir itu diikuti dengan kematian pengarangnya, artinya bahwa biarkan para pembaca yang menafsirkan. Kemudian seperti dalam sebuah puisi Sapardi Djoko Damono, bahwa biarlah sajak ini seperti jendela-jendela yang terbuka ke arah mana saja agar bisa diintip atau dibaca oleh siapa saja. Kali ini saya akan membacakan puisi, sebuah puisi dari kumpulan puisinya Djoko Pinurbo yang berjudul Perjamuan Pongwan. Salah satu puisi di dalamnya itu ada satu judul puisi yang berjudul Kembang Susu. Kembang susu, kau sudah mau puisi sejak kau menyusu pada ibumu. Bila kini kau pandai merangkai kata, benih bahasamu sudah tertanam lama di susu ibumu. Ibumu tak pernah mengajarkan hoax dan mengumbar emosi. Ia bicara padamu dengan bahasa sunyi ketika kau mengisap sari kembang cinta pada puting susu yang kenyal dan sakral. 2019. Terima kasih. Sugeng Dalu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Maufur yang kami hormati, Bapak Atmo Tan Sidik, guru-guru kami ini. Bapak Atmo Tan Sidik ini dulu pernah juga saya belajar dengan Mas Apito juga ya, Mas Apito ya. Tapi sudah 15 tahun yang lalu. Saya akan mencoba runtak nih Bapak Ibu. Runtak teman, ketemu penyair-penyair yang hebat, ketemu Budia. Akan membacakan puisi
yang ditulis oleh Mas Apito. Lima bait sebelum puisi menjadi. Punten mohon yakin. Baru 5 bait ya. Ada ruang tanpa malam menemuku, memberiku banyak kata. Mas Afito dinilai nih. Kenangan dipersolok waktu, hanya yang bisa kuat mengalirkan diam. Angin dalam pikiran, perasaan diperas menyerupa iman. Tak ada ketakutan untuk memelukmu seerat doa. Aku menemuimu puisi, selalu menemuimu. Bahkan ketika orang-orang bergegas ingin melupakan, karena aku adalah engkau yang kelak menjadi kitab suci yang pertama di nafas terakhir. Tak lepas kendali, ramah penduduknya, manis pekertinya, sebab akan kutitipkan anak cucuku di setelah bumi. Aku terus bermimpi tentang negeri ini. Jadilah negeri cahaya. Bukankah serpian sorga yang jatuh di bumi bernama Indonesia? Seket sanga wis lumayan tua, senggane kelapa santene buket kentel. Moga-moga SMA Negeri 1 Slawi tambah buket, tambah bleketaket. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.